Sentuhan seni dalam bisnis kerajinan tangan bisa mendatangkan banyak cuan, apalagi jika pelakunya terus mengembangkan kreativitas dan menjaga kualitas. Seperti para perajin layangan dan lukisan telur di Gianyar, Bali yang memperoleh penghasilan bersih mencapai ratusan juta rupiah sebulannya. Banyaknya hasil kerajinan tangan yang dijual menunjukkan bahwa hasil karya ini bisa menghasilkan cuan. Bermodal kreativitas dan mempertahankan kualitas, para perajin bisa bersaing bahkan membawa berkah bagi orang lain. Nah, ini saya tunjukkan beberapa perajin yang bisa menghasilkan banyak cuan. Di saat musim kemarau, langit Pulau Dewata biasanya penuh dengan layang-layang aneka bentuk dan warna. Bahkan permainan layang-layang sering dijadikan ajang lomba dan festival. Di balik keindahan saat mengudara, ternyata layang-layang bisa mendatangkan cuan yang menggiurkan. Tangan terampil Niwayan Sudarmini sudah terlatih sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sepulang dari sekolah, ia bekerja membuat layang-layang di usaha rumahan milik orang lain. Melihat potensi keuntungan yang menjanjikan, Sudarmini memutuskan membuka usaha rumahan sendiri pada tahun 2009 dengan modal tak lebih dari 5 juta rupiah. Agar bisa dijangkau wisatawan, pada 2011 ia memberanikan diri membuka toko dengan modal pinjaman bank hingga 100 juta rupiah. Karena selain gampang mengatur waktu, kita dapat bersosialisasi di masyarakat, juga keuntungannya lumayan menjanjikan. Sampai berapa Bu omset atau penghasilan bersihnya setiap bulan? Omsetnya mencapai 400 juta, bersihnya 150 sampai 250 juta. Penghasilan sebesar itu ia dapatkan karena kerajinan layang-layang yang sudah menembus pasar mancanegara, seperti Perancis, Amerika, Australia, dan Kanada. Para pembeli biasanya menggunakan layangan untuk permainan, hiasan, dan festival. Kemasan layangan pun didesain mudah dibawa untuk dijadikan souvenir. Beli dengan harga grosir, saya jual untuk wisatawan asing, mancanegara, ya kadang orang lokal juga. Untuk menjaga kualitas, layang-layang ini dibuat dari kain parasut dan cat khusus yang bisa bertahan sampai 7 tahun. Berukuran rata-rata 80 cm sampai 2 meter, layangan dibanderol mulai dari Rp70.000 sampai Rp350.000. Sudarmini pun biasa menerima pesanan dengan ukuran 7 meter yang dihargai 7 sampai 8 juta rupiah. Sentuhan seni dalam bisnis juga ditekuni oleh mantan guru seni rupa bernama Iwayan Sadra. Kerajinan tangan egg painting atau lukisan telur ini berawal dari pemanfaatan limbah kulit telur saat upacara keagamaan. Sadra kemudian menjuarai beberapa lomba menghias pohon Natal dengan mewarnai telur. Saat krisis moneter pada 1997, Sadra harus menutupi gaji pegawai negeri dengan mencari penghasilan tambahan. Ia mencoba keluar dari pakem media lukis yang biasa ia gunakan seperti kanvas, kain, dan kertas dengan beralih ke melukis telur. Modal awalnya hanya sekitar 2 juta rupiah. Kini Sadra membuat lukisan telur dari berbagai bahan seperti telur bebek, angsa, burung unta, dan telur burung kasuari yang sudah busuk. Sebelum dilukis, isi telur disedot terlebih dahulu. Harganya disesuaikan dengan ukuran telur dan kerumitan motif, mulai dari Rp50.000 sampai Rp1,5 juta rupiah. Dari 10 juta keuntungan bersihnya sampai 15 juta kalau setelah corona ini. Karena kebetulan di objek-objek wisata sudah mulai ramai, pelanggan-pelanggan Bali sudah mulai berdatangan. Pasar egg painting milik Sadra sudah merambah ke luar negeri seperti Belanda, Jerman, Perancis, Argentina, dan Selandia Baru. Sementara untuk memenuhi permintaan konsumen dari sejumlah negara yang melarang telur asli masuk, Sadra membuat telur dari bahan kayu. Agar tetap eksis, Sadra menerima permintaan motif dari konsumen dan mengikuti perkembangan motif di pasaran.
Kansata Marindora, Heru Sudarmanto, Gianyar, Bali.